Ketika giliran Lu Chen tiba, ekspresi para murid di kantor pendaftaran menjadi gelap. Lu Chen, kamu baru setengah jalan menuju alam Yuandan, keluarlah dan mati. Murid-murid di kantor pendaftaran semuanya adalah anggota sekte cabang, mereka tahu detail Lu Chen, dan mereka juga tahu tentang catatan Lu Chen, tetapi keadaan Lu Chen terlalu buruk untuk dilihat, dan dia tidak cocok untuk mendalaminya, ke dalam gua iblis untuk mengalaminya. Dia menerobos, dan sekarang dia berada di alam Yuandan tingkat pertama. Fei Long merespons Lu Chen. Begitu kata-katanya selesai, para murid di kantor pendaftaran tertawa, dan semua orang yang mengantri untuk meninggalkan kota tertawa. Kenapa kamu tidak tertawa? Sebagian besar murid yang mengantri untuk meninggalkan kota berada di alam Yuandan tingkat ke-7 ke atas, hanya sedikit yang berada di alam Yuandan tingkat ke-5 dan ke-6, dan tidak satupun dari mereka berada di alam Yuandan tingkat ke-4. Bahkan bagi para murid di kantor pendaftaran, level terendah adalah alam Yuandan tingkat ke-6. Lu Chen hanya berada di alam Yuandan tingkat pertama dan ingin meninggalkan kota. Bisakah orang-orang ini tidak tertawa? Gua monster adalah wilayah klan monster, dan ada bahaya di mana-mana. Kita memburu klan monster, dan klan monster juga memburu kita. Jika alam diturunkan, itu sama dengan memberikan kepalanya. Murid di kantor pendaftaran memandang Lu Chen dan berkata dengan marah. Bagaimana kalau begini, sebaiknya kamu menerobos ke alam Yuandan tingkat ke-5 dan kembali lagi. Aku punya pasangan, apa yang kamu takutkan? Lu Chen menunjuk Fei Long di belakangnya dan berkata, dia, murid di kantor pendaftaran melirik ke arah Fei Long, tetapi sudut mulutnya melengkung dengan jijik, dia adalah orang kuat di alam Tiangang, tapi dia berbeda darimu. Dia pengecut yang terkenal, aku tidak tahu jika kalian berdua bersama. Apakah kamu melindunginya, atau dia melindungimu? Orang-orang di sekitar bikucuwww.bokuj.co tertawa. Apakah kamu berani meremehkanku dan keluar berlatih? Naga gemuk sangat marah. Para murid di kantor pendaftaran juga tidak takut pada Fei Long, mereka hanya tersenyum dan berhenti berbicara. Tidak ada yang perlu dikatakan, naga gemuk Anda ada di alam Tiangang, sementara yang lain berada di alam Yuandan, levelnya berbeda, apa yang perlu dipraktikkan. Yu Fei Long memiliki kemampuan, jadi carilah seseorang dengan level yang sama untuk berlatih, dan lihat apakah Anda, Fei Long, berani berlatih. Dia hanya berada di alam Yuandan tingkat ke-7, apakah menarik bagimu untuk menindasnya? Kenapa kamu tidak mengajakku berlatih? Tiba-tiba, terdengar suara mengejek dari belakang. Semua orang menoleh untuk melihat beberapa orang datang, pemimpinnya adalah Ye, diikuti oleh Guan Ming dan Bai Ying. Dan Bai Ying lah yang menertawakan Fei Long. Itu kamu, Fei Long mengerutkan kening. Terakhir kali dia dipukuli oleh Bai Ying, dia merasa marah. Tapi Bai Ying adalah murid keempat dalam daftar, kekuatan tempurnya belum dibangun, dia bukan lawannya. Jangan khawatir, ada peraturan di kota pertahanan yang melarang pertempuran, jadi jangan takut Bai Ying akan mengalahkanmu. Guan Ming tersenyum malas, dan menyela, seolah-olah menurutnya masalahnya tidak cukup serius, tetapi setelah meninggalkan kota, jangan berani melakukannya. Wah, kita belum selesai dengan apa yang terjadi terakhir kali. Bai Ying mengabaikan Fei Long, tapi menatap Lu Chen. Terakhir kali dia sibuk memukuli Fei Long, dia melarikan diri oleh Lu Chen, dan dia sangat marah. Tentu saja aku belum selesai, tapi kamu sudah selesai. Lu Chen tersenyum ringan, dan menjawab dengan ringan, hampir sia-sia. Tinggalkan kota, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bai Ying berkata dengan marah. Dia baru berada di tahap pertama alam Yuandan, dan wilayahnya terlalu rendah untuk meninggalkan kota. Murid di kantor pendaftaran berkata dengan cepat. Kubilang biarkan dia keluar, apakah kamu tuli? Melihat murid-murid di kantor pendaftaran menolak melepaskannya, kemarahan Bai Ying membara. Yah, biarkan dia keluar, aku jamin dia akan kembali hidup-hidup. Guan Ming berkata sambil tersenyum. Ini, murid di kantor pendaftaran merasa malu, jadi dia harus melihat ke arah Ye. Baik Bai Ying dan Guan Ming adalah tokoh terkenal dalam daftar murid, dan mereka ditempatkan di kota pertahanan, jadi murid-murid di kantor pendaftaran secara alami mengenal mereka. Namun, kota pertahanan menetapkan bahwa orang dengan level rendah tidak boleh meninggalkan kota, dan murid di kantor pendaftaran tidak mudah melepaskan orang. Oleh karena itu, para murid di kantor pendaftaran tidak punya pilihan selain melihat bagaimana Ye mengungkapkan posisinya. Ye berada di peringkat kedua dalam daftar murid,
dan dia juga tampil sangat baik dalam pertempuran pertahanan kota terakhir. Prestisenya agak tinggi, kecuali Sang Guan Jin, dia adalah pemimpin nomor 2 dari semua murid Xuantian. Jika dia ingin keluar, biarkan dia pergi. Saat semua orang mengira Ye tidak akan setuju, Ye membuat pernyataan seperti itu, yang mengejutkan. Setelah Ye berbicara, para murid di kantor pendaftaran berhenti berbicara dan segera mendaftar ke Luchen. Ye ini cantik, tapi karakternya tidak terlalu bagus. Mengetahui bahwa wilayahmu rendah, kamu tetap membantu Bai Ying. Jangan pedulikan dia, kita keluar kota, ayo lari ke timur, setelah 100 mil, akan ada gunung dan hutan di sana. Lu Chen juga membalas. Setelah Fei Long juga mendaftar, Lu Chen melangkah keluar dari gerbang kota dan meninggalkan kalimat, Bai Ying, pergilah 100 mil ke utara, dan kami akan menunggumu di sana. Matilah kau. Bai Ying juga tidak mengantri, dan mendorong orang-orang di depannya menjauh, dan segera mendaftar. Namun, setelah dia mendaftar, dia mendongak, dan Lu Chen dan Fei Long telah menghilang. Bai Ying berangkat ke utara, terbang di langit, dan bergegas sejauh lebih dari 100 mil. Dia bahkan tidak melihat bayangan Lu Chen, jadi dia tahu bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri, dan sangat marah hingga dia muntah darah. Di sebelah timur Gua Iblis, terdapat hutan lebat. Ketika Lu Chen dan Fei Long mengebornya, bahkan para dewa pun tidak dapat ditemukan. Kamu bisa melakukannya. Kamu berlari ke timur sendirian, tapi menipu anak Bai Ying di utara itu untuk meminum angin barat. Fei Long mengacungkan jempol pada Lu Chen dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir untuk berbicara, hati-hati, daerah ini adalah hutan pegunungan, monster mudah menyergap di sini. Kata Lu Chen, selama itu bukan klan iblis di alam Tiangang, serahkan padaku. Naga gemuk menepuk dadanya dan berkata, jangan terlalu pengecut, oke. Kamu bahkan punya cangkang kura-kura, jadi kamu masih takut dengan alam Tiangang. Kata Lu Chen, kedua pot itu, tidak, kedua perisai itu bagus, tapi aku hanya bisa menggunakannya untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Fei Long berkata tanpa daya, kamu tidak memiliki keterampilan tempur seperti perisai. Lu Chen bertanya, tidak, hanya ada sedikit orang yang menggunakan perisai, dan keterampilan tempur perisai belum pernah terdengar sebelumnya. Kata Fei Long, tunggu sebentar, aku ingin sesuatu. Lu Chen berhenti, memasuki lautan ingatan, dan mencari kenangan yang berhubungan dengan perisai. Setelah mencari selama setengah jam, saya akhirnya menemukan keterampilan tempur perisai yang tidak lengkap, dan kualitasnya tinggi. Keterampilan tempur perisai ini disebut Shrouding the Sky, peringkat langit tingkat menengah, tetapi tidak memiliki. Setengah dari yang terakhir, jadi nilainya tidak buruk. Lepaskan lautan kesadaranmu dan biarkan kesadaranku masuk. Lu Chen meraih pergelangan tangan Fei Long dan berkata. Fei Long secara alami mempercayai Lu Chen, jadi dia segera melepaskan pertahanannya, membuka lautan kesadarannya, dan merasakan bahwa kesadaran kuat Lu Chen telah ditransmisikan dari pergelangan tangannya ke lautan kesadarannya. Dan dalam kesadaran Lu Chen, masih ada ingatan akan keterampilan bertarung, yang merupakan keterampilan tempur perisai yang dia dambakan. Ini, keterampilan tempur tingkat menengah di langit. Fei Long tercengang saat itu juga. Keterampilan bertarungnya belum lengkap, dan separuh punggungnya hilang, jadi kamu akan menggunakannya. Lu Chen meninggalkan keterampilan bertarungnya di lautan kesadaran Fei Long, dan menarik kesadarannya. Keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surga, meskipun hanya setengahnya, itu sangat luar biasa, oke. Fei Long sangat gembira hingga dia menangis, dan tubuh gemuknya bergetar, tidak ada keterampilan tempur tingkat surga di seluruh tanah air timur, bahkan di paviliun penyimpanan kitab suci Xuantian Daozong, keterampilan tempur tertinggi adalah tingkat bumi kelas atas, dan itu tidak mudah untuk dipelajari. Kakak senior adalah kakak laki-laki, dan serangannya adalah keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, sungguh pahlawan. Fat Long menghela nafas kagum, lalu memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cepat, ngomong-ngomong, bagaimana kakak senior bisa memiliki keterampilan tempur tingkat langit? Anda menebak. Lu Chen tersenyum. Saya menebak Wall, bagaimana saya bisa menebaknya? Fei Long menggelengkan kepalanya, memandang Lu Chen dengan curiga, dan berkata, saudaraku, kamu terlalu misterius, siapa kamu? Orang baik, tidak percaya, orang jahat, tidak suka, oke, jangan tanya. Ada beberapa hal yang menjadi rahasiaku, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Lu Chen terus berjalan,
dia terlalu malas untuk mengobrol dengan Fei Long. Jika dia ingin poin, dia harus menemukan Yao Zhu, dan dia tidak bisa mendapatkan poin hanya dengan berbicara. Jernih, Fei Long mengangguk, dan berhenti menanyai Lu Chen, tetapi mempelajari keterampilan tempur perisai sambil berjalan. Keterampilan tempur perisai ini bagus. Ini termasuk dalam keterampilan tempur defensif. Itu yang terbaik dari yang terbaik. Sekilas saya bisa memahaminya. Sangat cocok untuk saya. Fei Long berkata sambil berjalan, ekspresinya bersemangat, bahkan lebih bersemangat daripada menerima 100.000 poin. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu selalu memikirkan pertahanan, kenapa kamu tidak berpikir untuk menyerang sambil bertahan? Lu Chen berkata dengan marah, pengecut ini hanya ingin menyelamatkan nyawanya dan tidak ingin membuat kemajuan, itu saja. Sepertinya skill tempur defensif seperti perisai ini sangat cocok untuk para pengecut. Lu Chen bahkan merasa Fei Long pasti memiliki bakat untuk belajar berjalan. Jika telapak kakinya diminyaki, dia tidak perlu khawatir untuk berkelahi. Jika Yu Guangbu diteruskan ke Fei Long, diperkirakan Fei Long bisa menjadi Raja Licin nomor 1 dunia. Hei, kamu boleh mengambil ini, saudaraku, kamu membangunkanku. Fat Dragon menamparkan kepalanya, dan berkata, meskipun kedua periuk itu bukan senjata tajam, mereka tetaplah senjata murni. Aku tidak bisa terus berada di dalamnya, aku juga bisa memukul orang dengan periuk itu. Pintu itu menutupi langit, ini bukan pertahanan penuh waktu, itu harusnya memiliki keterampilan menghancurkan. Kata Lu Shen, ya, saya melihatnya. Seseorang benar-benar mengajarkan cara memukul orang dengan perisai. Fei Long tenggelam dalam lautan kesadaran, melihat keterampilan tempur Zetian, dan berteriak dengan penuh semangat. Kalau begitu, kamu belajar dengan giat, ini adalah keterampilan tempur surgawi tingkat menengah, jika kamu mempelajarinya dengan baik, bahkan Bai Ying bukanlah tandinganmu. Kata Lu Shen, menutupi langit ada di tangan, aku memiliki dunia. Tidak apa-apa jika tidak bergetar, tetapi sesuatu terjadi ketika bergetar, dan beberapa monster yang menyergap di dekatnya terguncang. Haha, inilah poinnya. Fei Long sangat gembira, beberapa klan monster yang menyergap sangat bodoh. Mereka semua berada di alam Yuan dan tingkat ke-7, dan mereka datang untuk menyerahkan kepala mereka. Kalau begitu serahkan padamu. Setelah Lu Chen meninggalkan sepatah kata pun, dia melarikan diri. Fei Long terkejut sejenak, kemudian wajahnya berubah drastis, dan reaksinya sangat cepat, dan dia juga berlari dengan liar ke belakang pantat Lu Chen. Sebab, di balik klan monster itu terdapat aura yang kuat, yaitu aura alam Tiangang. Dengan kata lain, ada monster kuat di sana. Tidak peduli di negara bagian mana Lu Chen berada, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melawan yang kuat di negara bagian Tiangang, jadi dia harus melarikan diri. Saudaraku, kamu tidak bisa menipuku. Fei Long menyusul Lu Chen, dan mengeluh dengan tidak puas, ada monster kuat di sana, kenapa kamu tidak mengatakannya? Sangat tidak bermoral jika melarikan diri sendirian. Adikmu, bahkan aku telah memperhatikan bahwa ada monster yang kuat. Kamu belum menyadarinya, dan kemampuan persepsimu tidak ada orang lain. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu masih tertawa, ras monster yang kuat akan segera menyusul. Fei Long menoleh dan melirik ke belakang. Klan monster itu mengejar ke sini, dan pemimpinnya adalah klan monster yang kuat di alam Tiangang. Orang kuat dari klan monster memegang tombak, yang sangat tajam dan bersinar, dan tampak seperti harta karun. Harta karun itu langka, dan mereka yang bisa menyimpan harta karun, terlepas dari ras manusia atau ras monster, bukanlah orang biasa. Tentu saja, Fei Long adalah pengecualian, dia bukan orang biasa, dia hanya bajingan. Bisakah kita melarikan diri? Lu Chen bertanya. Kecepatan ras monster yang kuat sangat cepat, tapi aku tidak punya masalah, tapi kaulah yang khawatir. Melihat orang kuat dari klan monster mengejar semakin cepat, Fei Long berkata dengan gugup, wilayahmu tidak bagus, dan kecepatanmu terlalu lambat. Kamu pasti tidak akan bisa lepas dari kejaran orang kuat dari Tiangang dunia. Bagaimana kalau aku lari bersamamu? Jika kamu berlari sendirian, bukankah kecepatanmu akan melambat? Pada saat itu, kami tidak akan bisa melarikan diri, dan kamu hanya bisa bertarung dengan monster yang kuat. Kata Lu Chen, tidak, saya belum berlatih Zetian, saya tidak bisa mengalahkan yang lain. Naga gemuk menggelengkan kepalanya dengan keras. Baiklah, jalankan sendiri dan tinggalkan aku sendiri, aku punya kemampuan sendiri untuk menyelamatkan hidupku. Ketika Fei Long mendengar ini,
dia mempercepat dan melarikan diri, tetapi yang dia katakan adalah hal yang sama. Lari, atau semuanya akan terlambat. Melihat Fei Long berlari semakin cepat, Lu Chen tidak bisa menahan perasaan bahagia, dan dia tersenyum. Apakah kamu ingin mati sesama penganut Tao yang malang atau tidak? Atau apakah kamu ingin membunuh sesama penganut Tao dan bukan sesama penganut Tao yang malang? Jika kamu memilih yang terakhir, kamu harus lari cepat. Jika tidak, kamu diam saja dan bantu aku menunda waktu. Aku. Tentu saja aku memilih yang pertama. Fei Long berkata begitu, tetapi kakinya semakin cepat, dan dia meninggalkan Lu Chen beberapa mil. Sampel kecil, kamu berlari pelan-pelan, dewa tidak akan menemanimu. Lu Chen tersenyum, dan segera meminum pil nafas tersembunyi untuk menyembunyikan nafas di tubuhnya. Segera setelah itu, rantai rune, tipe bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi turun ke arahnya, dan Lu Chen melangkah ke tanah dalam satu langkah dan menghilang di tanah. Klan monster kuat yang datang setelahnya segera menyadari bahwa Lu Chen telah melarikan diri, tetapi bukannya mencari Lu Chen, mereka terus mengejar Fei Long. Monster yang kuat mengira bahwa ras manusia yang bersembunyi di dalam tanah hanya berada di alam Yuan dan tingkat pertama dan memiliki udang kecil, jadi tidak ada gunanya membuang waktu. Bocah gendut itu berbeda, lelaki kuat di langit, ikan besar, dan pahala besar jika ia menangkapnya. Akibatnya, Fei Long menjadi target utama klan monster, mengalihkan musuh kuat dan disalahkan. Lu Chen bersembunyi di bawah tanah, dan menunggu orang-orang Yaozu pergi sebelum turun ke tanah. Dengan pikiran, rantai rune iblis dengan makna penampilan yang mendalam muncul dan mendarat di tubuhnya. Wajah Lu Chen berangsur-angsur berubah, dan mata, telinga, dan warna kulitnya semuanya menjadi ciri khas ras iblis. Dengan pemikiran lain, rantai rune Qi dengan aura monster turun, dan popularitas Lu Chen berubah menjadi monster. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jubah Yaozu dari cincin luar angkasa, dan menaruhnya di tubuhnya. Lu Chen menjadi prajurit monster muda. Setelah mengubah wajahnya, napas Lu Chen terbuka penuh, dan dia mengerahkan seluruh energi sejatinya untuk menggunakan langkah cahaya kekaisaran, dan mengejar ke arah di mana klan monster mengejar naga gemuk itu. Setelah menerobos Yuan dan Realm, Yu Guangbu telah dipromosikan ke level lain, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Lu Chen berhasil menyusul beberapa klan monster yang lamban, dan klan monster yang kuat mengejar dan membunuh Fei Long lebih jauh ke depan. Siapa kamu? Sambil berlari, monster-monster itu memandang Lu Chen, dan salah satu dari mereka bahkan bertanya. Namaku Lucky, Lu Chen berkata sambil tersenyum. Monster itu memandang Lu Chen sebentar, dan kemudian berkata, kamu baru berada di alam Yuan dan tahap pertama, dan alam itu terlalu rendah. Jika kamu tidak tinggal di kota, apa yang kamu lakukan? Saya mendengar bahwa ada imbalan untuk membunuh orang, jadi saya datang ke sini untuk menghasilkan banyak uang. Lu Chen tertawa, berusaha bersikap seramah mungkin, untuk menipu kepercayaan monster-monster ini. Selama kamu ingin menghasilkan banyak uang pada levelmu, peti mati itu akan menjadi milikmu. Penyihir itu hanya tertawa. Benar, dengan tingkat kultivasimu, itu adalah hadiah untuk rakyat, jadi cepatlah kembali dan tinggal di kota. Kata penyihir lain, kakak, jika aku tidak datang, aku akan datang. Bagaimana aku bisa kembali dengan tangan kosong? Bukankah ini membuat orang tertawa? Lu Chen merasa malu, dan berkata, aku akan mengikutimu saja, tidak menimbulkan masalah, mematuhi perintah, melakukan pekerjaan serabutan, mencari kebocoran, oke. Monster-monster itu saling melirik, dan merasa bahwa Lu Chen juga sejenis monster, dan tidak masalah untuk membawanya, jadi mereka setuju. Hanya saja monster-monster ini melupakan hal yang aneh, bagaimana Lu Chen yang berada di alam Yuan dan level pertama bisa menyusul mereka. Lu Chen berlari bersama monster-monster ini, mengendalikan kecepatannya, berlari tidak cepat atau lambat, hanya mengikuti mereka dari dekat, mencari peluang untuk bergerak. Ketiga monster itu semuanya berada di alam Yuan dan tingkat ketujuh. Lu Chen mulai menghitung dalam hati, kekuatan lawan dan dirinya sendiri. Saat Anda mencapai Yuan dan Realm, ada 3 alam dengan level berbeda. Mereka masing-masing adalah alam tiangan tingkat 4, 7 tingkat, dan setengah langkah. Dari Yuan dan Realm level pertama hingga ketiga, kekuatan dasar setiap level adalah 10 juta kati lebih. Alam Yuan dan tingkat ketiga adalah 30 juta kati. Dan di alam Yuan dan tingkat keempat,
kekuatan dasarnya menjadi 2 kali lipat, 60 juta kati. Alam Yuan dan tingkat kelima dan keenam tidak berubah, dan setiap tingkat masih meningkat 10 juta kati. Artinya, di alam Yuan dan tingkat 6, kekuatan dasarnya adalah 80 juta kati. Namun, di alam Yuan dan tingkat ketujuh, kekuatan dasarnya telah berlipat ganda, 160 juta kati. Kekuatan dasarnya saja bisa membuat orang takut sampai mati. Terlebih lagi, Yao Zhu juga telah meningkatkan semangat bela diri dan keterampilan bertarungnya. Tidak jarang ketiga monster di depannya bisa mencapai lebih dari 200 juta kati dengan santainya. Lu Chen menerobos alam Yuandan dan tidak pernah menghitung kekuatan tempurnya, jadi perlu menghitungnya sekarang. Di alam Yuandan tingkat pertama, kekuatan dasarnya adalah 10 juta kati. Dengan bertambahnya arteri bela diri ganda, kekuatannya sendiri juga mencapai 30 juta kati. Jika menggunakan jari Yanyang, dengan peningkatan 2 kali lipat skill tempur dan rantai rune, satu jari bisa mencapai 90 juta kati. Paling-paling, pertarungan dengan alam Yuandan tingkat keempat dianggap lemah. Bentuk kedua dari guntur juga tidak bagus, di bawah dorongan pisau Xiaoguang, tetapi pisaunya sekuat jari Yanyang, tidak ada gunanya. Untuk membunuh monster-monster ini, seseorang harus mengandalkan Santian. Setelah dipromosikan ke Yuan dan Realem, basis budidaya Lu Chen menjadi lebih kuat, dan dia dapat mengerahkan kekuatan penuh tebasan pertama Santian. Pada saat yang sama, Lu Chen juga memiliki perkiraan tertentu tentang peningkatan tebasan pertama dari keterampilan tempur tingkat tinggi peringkat surga ini. Perkiraan ini dihitung berdasarkan kekuatan yang diperoleh selama pertarungan sebenarnya dan peningkatan level keterampilan tempur. Peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat bumi menjadi 2 kali lipat, peningkatan keterampilan tempur peringkat rendah peringkat surga menjadi 2 kali lipat, peningkatan keterampilan tempur peringkat tengah peringkat surga menjadi 3 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat surga menjadi 3 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat surga menjadi 2 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat menengah dari peringkat surga menjadi 3 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat surga menjadi 3 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat surga menjadi 2 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat menengah dari peringkat surga menjadi 3 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat surga menjadi 3 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat surga menjadi 2 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat menengah dari peringkat surga menjadi 3 kali lipat, dan peningkatan keterampilan tempur peringkat atas peringkat surga menjadi 3 kali lipat, peringkatnya menjadi 4 kali lipat. 4 kali lipat ini hanyalah peningkatan dari tebasan pertama Santian, dan tebasan kedua lebih kuat, tidak boleh 4 kali lipat. Masalahnya adalah, dengan kondisi Lu Chen saat ini, dia tidak memiliki cukup energi nyata, dan tubuhnya tidak cukup kuat, sehingga dia tidak dapat menggunakan tebasan kedua. Kemudian hanya dengan tebasan pertama Santian, dia dapat memotong 150 juta kati kekuatan. Yang terpenting adalah Xiaoguang Knife memiliki rantai rune ekstra ringan, yang berfungsi seperti rantai rune udara di jari, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan peningkatan keterampilan tempur. Pemotongan pertama Santian, meningkat 4 kali lipat, total 120 juta kati. Pisau Xiaoguang yang diberkati, dengan rantai rune tipe ringan juga meningkatkan kekuatannya sebesar 120 juta kati. Kemudian, Lu Chen mengangkat pedang Xiaoguang dan mengorbankan Santian. Kekuatan pedang setidaknya 270 juta kati. Membunuh ketiga manusia burung itu bukanlah hal yang mudah. Namun, setelah Santian, Lu Chen harus mengonsumsi obat-obatan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Artinya, ketiga iblis tersebut tidak dapat dipenggal pada saat yang sama, dan mereka harus dipisahkan satu persatu secara diam-diam, dan mereka tidak boleh dikepung oleh ketiga iblis tersebut, jika tidak, setelah dipenggal salah satunya, mereka akan dihabisi. Tidak lama kemudian, kesempatan datang, dan sebuah suara datang dari klan iblis yang kuat di depan, mengatakan bahwa pria gendut dari umat manusia telah pergi, dan dia mungkin bersembunyi di dekatnya, jadi kami meminta semua orang untuk mencarinya secara terpisah. Ketiga monster itu segera berpencar dan berlari ke 3 arah, mencari jejak manusia gendut itu. Lu Chen mengikuti di belakang monster seperti bayangan. Apakah kamu tidak akan menemukannya sendiri? Melihat Lu Chen mengikutinya seperti botol minyak, monster itu sedikit kesal. Saya takut, kata Lu Chen. Aku takut, lalu kamu masih keluar untuk bercinta. Setan itu semakin kesal.
Bocah gendut itu adalah pria kuat di alam Tiangang. Aku tidak akan mati saat bertemu dengannya. Lebih aman mengikutimu, kata Lu Shen. Saat aku bertemu dengan manusia gendut itu, aku tidak mampu berjalan-jalan. Itu juga tidak aman. Oleh karena itu, cara terbaik adalah segera menelepon, dan kekuatan kita akan datang dalam sekejap. Kata iblis itu, aku masih merasa aman mengikutimu. Paling buruk, jika kamu bertemu dengan anak laki-laki gendut, kamu lari dulu, dan aku akan menelepon. Setelah Lu Chen menggali lubang, dia hanya menunggu monster itu masuk ke dalam lubang. Ini, biarkan aku lari dulu, apa kamu tidak takut? Monster itu tergerak, dan seseorang memanggilnya untuk menarik perhatian manusia gendut itu, jadi dia akan jauh lebih aman. Jangan takut, bagaimanapun, kekuatan kita akan tiba dalam sekejap mata. Kata Lu Chen, oke, ikuti aku. Setan itu jatuh ke dalam lubang. Setelah berlari puluhan mil berturut-turut, tetapi tidak menemukan jejak Fei Long, penjagaan monster itu perlahan-lahan mereda. Hei, ada pergerakan di sana, apakah bocah gendut itu bersembunyi di sana? Tiba-tiba, Lu Chen menunjuk ke sebuah pohon besar dengan diameter beberapa kaki tidak jauh dari situ. Cabang dan dedaunan pohon besar itu lebat, dan bayang-bayang pepohonan bergoyang. Saat hembusan angin bertiup, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berdesir. Aku tidak melihat siapapun di pohon itu, apakah kamu terpesona? Iblis itu meningkatkan kewaspadaannya, memusatkan seluruh energinya, dan menatap ke arah pohon besar itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Sebab, dia merasakan energi pedang tajam datang dari belakang. Apakah kamu berani meniduriku? Monster itu menoleh dan melihat Lu Chen sedang menebas kepalanya dengan pisau besar. Karena jaraknya terlalu dekat, monster itu tidak memperhatikan orang-orang di belakangnya, dan Lu Chen melakukan serangan mendadak. Monster itu tidak punya waktu untuk bereaksi, bahkan tidak punya waktu untuk memblokir, jadi dia menggerakkan kepalanya. Jika kamu Yin, kamu akan menjadi Yin bagimu, tidak perlu memilih hari. Lu Chen terkekeh, mengambil kepala monster itu, melemparkannya ke ring interspatial, dan mendapat 20 poin. Setelah memenggal kepala monster ini, suasana hati Lu Chen sedang baik, karena dia tidak menggunakan santian, dia hanya menggunakan petir untuk menguji air. Tanpa diduga, teknik pedang petir tingkat bumi dan tingkat bumi, secara diam-diam menyerang monster alam. Yuan dan tingkat ketujuh yang tidak curiga dari belakang, berhasil. Tidak ada gunanya memotong langit, menyimpan setetes cairan esensi roh dan banyak pil energi roh 3 butir, dan suasana hati Lu Chen bahkan lebih bahagia. Nah, yang berikutnya, Lu Chen menyentuh cincin interspatial di tubuh monster itu, dan pergi mencari 2 monster lainnya. Tidak lama kemudian, Lu Chen bertemu iblis lainnya. Lu Chen baru saja menemukan alasan untuk menipu kepercayaan monster itu. Ketika monster itu tidak siap, dia mengulangi trik lama dan memenggal kepala monster lain. Yang terakhir, setelah Lu Chen membersihkan tubuh monster itu, dia terus mencari monster terakhir. Monster terakhir ditemukan, tapi orang ini agak waspada, jadi Lu Chen tidak diizinkan untuk mengikutinya. Lu Chen mengucapkan semua kata-kata baik dan menggali lubang yang bagus, tetapi iblis itu tidak bisa dibodohi, jadi dia tidak punya pilihan selain membunuhnya dengan paksa. Meskipun itu adalah pembunuhan yang kuat, itu adalah serangan yang tiba-tiba, dan dia sedikit lengah ketika mengenai monster itu. Bunuh langit, dipotong dengan pisau, angin dan awan bergerak, dan langit berubah. Berat pisaunya membuat seluruh ruangan bergetar, gunung dan hutan berguncang, dan langit dipenuhi debu. Apakah kamu berani membunuhku? Merasakan kekuatan besar dari pedang Lu Chen, monster itu mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia segera mengangkat pedang panjang di tangannya, dan naik dari bawah ke atas untuk menemuinya. Ledakan, saat pedang bertabrakan, terdengar suara keras. Bilahnya ditebas dan pedang panjangnya hancur. Dalam sekejap mata, ujung monster itu seperti pedang panjang, hancur, hanya menyisakan kepala monster. Jika kamu membunuhmu, kamu akan dibunuh. Tidak perlu memilih 1 hari pun. Lu Chen mengambil kepala monster itu dan melemparkannya ke dalam ring interspatial. Dia akan menemukan monster kuat itu dan mencoba air bersamanya. Dengan kondisinya saat ini, sangat mustahil untuk mengorbankan Santian dan membunuh monster kuat itu secara langsung, jaraknya terlalu besar. Tapi bagaimana dengan serangan diam-diam? Teknik pedang guntur dapat membunuh monster di alam Yuan dan tingkat ketujuh,
jadi bisakah Zantian juga memenggal kepala monster kuat tersebut? Namun dia tidak menyangka bahwa istri yang membunuh monster terakhir telah menarik perhatian monster kuat itu. Di alam Yuandan tingkat pertama, di alam Yuandan tingkat ketujuh, dan bahkan dengan satu pukulan, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan menyerang dan membunuh bangsamu sendiri? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan segera membiarkan kepalamu bergerak. Orang kuat dari klan monster itu menatap Lu Chen, yang menggunakan narkoba, dengan dingin. Di bawah mata monster itu, ada kemarahan yang tak ada habisnya. Dia ingin membunuhku, tapi aku tidak sengaja membunuhnya. Lu Chen sedikit gugup dan berbohong. Apa menurutmu aku akan mempercayainya? Katakanlah, apakah kamu mata-mata umat manusia? Orang kuat monster itu berkata dengan dingin. Mata-mata, apakah ini mungkin? Ras monster kita terpisah dari ras manusia. Di mana kita bisa mendapatkan mata-mata? Bagaimana kita bisa menjadi mata-mata? Tidak ada yang mau menjadi mata-mata. Lu Chen melontarkan serangkaian pertanyaan retoris, namun pada akhirnya dia membingungkan klan monster yang kuat itu. Ini, benar, tapi kamu harus memberiku alasan untuk membunuh, kalau tidak aku akan menjadi kamu sekarang. Orang kuat dari Yaozu berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya aku punya dendam padanya. Dia membunuh temanku, dan aku datang ke sini hanya untuk membunuhnya. Lu Chen membual bahwa dia tidak perlu membuat draft, berbohong tanpa tersipu-sipu, dan juga mengambil peran tersebut dengan ekspresi kepahitan dan kebencian yang mendalam, bahkan jika IQ-nya lebih rendah, dia akan ditipu olehnya. Pada akhirnya, Tuhan membuahkan hasil, saya menangkap kesempatan itu, dan ketika dia tidak memperhatikan, saya membunuhnya dengan satu pisau. Semakin banyak Lu Chen berkata, semakin bersemangat dia sendiri hampir mempercayainya. Jadi begitu. Pembangkit tenaga listrik Yaozu mengangguk, sepertinya mempercayainya. Untuk membunuhnya, saya menjauh dari kota Heihui. Sekarang saya berada di tempat di mana saya bertarung dengan umat manusia, dan saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Kegembiraan Lu Chen sebelumnya menghilang, dan semakin dia berkata, semakin menyedihkan dia berkata, Tuanku, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti Anda, saya aman bersama Anda di sini. Oke, kemarilah. Pembangkit tenaga listrik Yaozu mengangguk lagi, tampaknya setuju. Tapi tatapan dingin muncul di mata klan monster yang kuat. Meski hanya sekilas, namun tetap ditangkap oleh Lu Chen. Hei, sepertinya ada ras manusia di sana, yang terlihat sedikit gemuk. Lu Chen tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata dengan ngeri. Manusia gemuk. Begitu mata monster kuat itu berbinar, dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk Lu Chen. Saya melihat ada sebuah bukit kecil di sana, dengan banyak bebatuan dan ilalang, tetapi saya tidak melihat siapapun. Lu Chen melihat klan monster yang kuat tidak mempercayainya, dan ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Jalankan secara alami, seberapa jauh untuk berlari. Yang kuat di alam tiangan terlalu kuat untuk dihadapi Lu Chen secara langsung. Tidak ada siapa-siapa. Monster kuat itu mengerutkan kening, berbalik dan menemukan bahwa Lu Chen telah menghilang. Aku ingin lari, tapi tidak mungkin. Mengetahui bahwa dia telah tertipu, klan iblis yang kuat itu sangat marah, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencari, mencakup radius 10 mil dalam sekejap. Mereka yang kuat di alam tiangang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dan dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk menemukan orang. Namun, ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menemukan seseorang, dia membidik orang-orang yang levelnya lebih rendah darinya. Jika basis kultivasi lawan mirip dengan miliknya, Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk menghancurkan kekuatan jiwanya dan melukai jiwanya. Oleh karena itu, klan monster yang kuat tidak berani melepaskan kekuatan jiwanya untuk menemukan Fei Long, melainkan berani menemukan Lu Chen. Di bawah negara bagian Tiangang, kekuatan jiwanya sangat lemah, dan dia tidak dapat menyerang kekuatan jiwanya. Setelah beberapa saat, dia menemukan tempat persembunyian Lu Chen, yang berjarak beberapa mil darinya di bawah tanah. Melarikan diri, orang kuat dari klan monster tertegun untuk beberapa saat, matanya penuh rasa tidak percaya. Bahkan jika dia berada di negara bagian Tiangang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tanah. Orang itu hanya berada di alam Yuandan tingkat pertama, dan dia bisa melarikan diri dari tanah. Siapa dia? Biarpun kamu bisa lepas dari tanah, lalu kenapa? Kamu tidak bisa lepas dari cengkeramanku.
Klan monster yang kuat mendengus dingin, mengambil langkah besar, dan mengejar ke arah Lu Chendun. Selama dia mengejar puncak pelarian Lu Chen, dia bisa membuat lubang besar di tanah dan menarik Lu Chen keluar dari tanah. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa sebelum ia mengambil beberapa langkah, kekuatan jiwanya tertusuk oleh sesuatu, dan kekuatan jiwanya hancur di tempat, secara langsung mempengaruhi lautan kesadarannya, karena kekuatan jiwa terlepas dari lautan kesadaran. Namun, ketika kekuatan jiwa diserang, gejala sisa muncul. Orang kuat dari Yaozu merasakan sakit di kepala dan kepalanya berputar-putar, seolah-olah seseorang telah memukul bagian belakang kepalanya dengan keras. Sialan, kamu benar-benar menyerang kekuatan jiwaku. Saat aku mengeluarkanmu, aku akan mencabik-cabikmu. Orang kuat dari Yaozu menahan rasa sakit di kepalanya dan bergegas dengan cepat. Berdasarkan perasaannya sendiri, dia meninju tanah beberapa kali, meledakkan tanah menjadi beberapa lubang yang dalam. Tanpa diduga, Lu Chen dari tanah tidak meledak. Orang kuat dari klan monster sangat marah, dan bahkan menggunakan tombak berharganya, terus-menerus menusuk tanah, mendorong kekuatan tombak ke tanah, dan kemudian membalikkan seluruh tanah. Di bawah tanah, Lu Chen merasakan tekanan kuat dari atas, dengan putus asa mendesak Yu Guangbu, dan melarikan diri dengan cepat. Namun, pembangkit tenaga klan monster di atas memiliki kemampuan penginderaan yang sangat kuat, dan dia dapat merasakan suara samar dari tanah, atau pancaran nafas apapun. Tidak peduli ke arah mana Lu Chen melarikan diri, monster kuat dapat mengikuti, dan menusuk tanah dengan tombak, hampir membuat Lu Chen terlempar keluar beberapa kali. Orang itu terlalu kuat, jika ini terus berlanjut, Raja Ben dan akan mati. Saat Lu Chen melarikan diri, dia berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan pembangkit tenaga monster yang sulit di atas. Faktanya, situasi saat ini tidak dianggap sebagai bahaya terbesar. Bahaya terbesar adalah pencarian kekuatan jiwa dari klan monster yang kuat, yang dapat menemukan dan membunuhnya secara akurat. Hanya saja kekuatan jiwanya lebih kuat, dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pejuang di alam Yuan Dan. Ketika kekuatan jiwa dari klan monster yang kuat menutupi dirinya, dia segera mendorong kekuatan jiwanya sendiri untuk melawan, menghancurkan kekuatan jiwa dari klan monster yang kuat hingga berkeping-keping di tempat, dan membuat klan monster yang kuat meminum sepanci. Jika bukan karena menghancurkan kekuatan jiwa dari klan monster yang kuat dan menghancurkan kemampuan penentuan posisi dari klan monster yang kuat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku melarikan diri ke barat sekarang. Arah ini tidak bagus. Aku harus melarikan diri ke utara. Seharusnya ada seseorang di sana yang menemuiku. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sebuah solusi, tidak bisa menahan kegembiraannya, dan mulai menggali lubang. Kali ini, bukan hanya satu lubang yang digali, melainkan dua. Yang satu digunakan untuk menjebak monster kuat di atas, dan yang lainnya. Hei, Lu Chen dengan cepat melarikan diri ke kanan, melarikan diri untuk jarak pendek, dan berbalik lagi. Di tanah, mengikuti perasaannya sendiri, klan monster yang kuat menikam ke arah Lu Chen dengan tombak. Tiba-tiba, monster kuat itu merasakan arah berjalan Lu Chendun telah berubah, dan dengan cepat menyesuaikan arahnya. Dia menusuk dengan keras ke tanah di depannya dengan tombak di tangannya, dan kemudian mengangkat seluruh tanah ke atas, menciptakan lubang besar yang dalam. Ledakan, terdengar suara keras. Hanya 100 kaki dari sisi kiri klan monster yang kuat, Lu Chen menerobos tanah dan terbang ke utara, dengan langkah beberapa mil, secepat kilat. Haha, kehabisan tanah, tidak bisakah kamu menahannya? Klan monster yang kuat sangat gembira. Meskipun Lu Chen berlari beberapa saat terlebih dahulu, dia tidak peduli sama sekali. Dia mengambil tombaknya dan mengejarnya, kamu tidak bisa lepas dari kejaranku di tanah. Jika kamu lari ke tanah, kamu akan mati lebih cepat. Harus dikatakan bahwa kecepatan yang kuat di alam Tiangang benar-benar sangat cepat. Yu Guangbu kelas menengah tingkat langit Lu Chen secepat kilat, dan dianggap unik di dunia. Tapi Yu Guang adalah masih belum terlihat bagus dengan kecepatan yang kuat di alam Tiangang, dan masih kalah di alam. Setelah puluhan napas, monster kuat itu mengejar Lu Chen, dan jarak antara keduanya kurang dari 100 kaki. Lu Chen sudah menduga hal ini sejak lama, dan tiba-tiba mengambil satu langkah, masuk jauh ke dalam tanah, dan menghilang ke tanah dalam sekejap. Lagi, orang kuat dari klan monster itu sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Yang paling dia takuti adalah Lu Chen akan berjalan di tanah. Tanpa kekuatan jiwa untuk menemukannya,
dia tidak bisa secara akurat menilai posisi Lu Chen hanya berdasarkan indranya, jadi lebih sulit untuk mengejar dan membunuhnya. Saya sangat takut sesuatu akan terjadi. Jika pot tidak dibuka dan pot diangkat, bajingan ini akan benar-benar jatuh ke tanah. Menikahmu sampai mati. Klan monster yang kuat sangat marah dan geram. Sambil merasakan perkiraan lokasi Lu Chen, dia mengangkat tombaknya dan menusuk serta melemparkannya secara acak. Di sebidang tanah tersebut terjadi ledakan terus-menerus, tanah dan bebatuan beterbangan secara acak, dan sebagian besar tanah terangkat satu demi satu, membuatnya berantakan dan hancur. Lu Chen hanya bertahan selama puluhan napas, dan menemukan kesempatan lain. Saat monster kuat itu menikam tombaknya, dia tiba-tiba menerobos tanah dan berjalan cepat. 1 langkah berarti mil, 10 langkah berarti puluhan mil, arah Lu Chen lurus ke utara. Orang kuat dari Yaozu kembali sadar, mengutuk dan mengejarnya, dan ketika dia hampir menyusul, Lu Chen melarikan diri ke tanah lagi. Bolak-balik seperti ini, siklus terus berlanjut, dan bahaya semakin banyak, tetapi Lu Chen tidak mati, dia masih hidup dan bersemangat. Manipulasi terampil Lu Chen telah membuat orang kuat monster itu memuntahkan darah karena marah, dan melarikan diri lagi dan lagi. Di sebelah utara adalah tanah terpencil yang tak berujung. Ada 3 orang di sini, 1 pria dan 1 wanita sedang berbicara dan tertawa karena suatu alasan. Pemuda lainnya sangat marah, menghancurkan batu besar di depannya dengan 1 pukulan. Bai Ying, apakah kamu sudah kehilangan kesabaran? Haruskah kita pergi? Kata Ye sambil tersenyum. Benar, siapa yang tidak tahu bahwa Lu Chen berbohong kepadamu, tapi kamu masih percaya padanya, dan kamu benar-benar yakin. Guan Ming juga sangat senang, dan berkata, jangan menunggu, anak itu tidak akan datang, ayo cepat dan bunuh beberapa monster lagi untuk mendapatkan lebih banyak poin. Lu Chen, aku ingin membongkar tulang dan kulitmu untuk menghilangkan kebencianku. Bai Ying meraung dengan marah, dan meninju lagi, menghancurkan batu besar lainnya, melampiaskan sesak napasnya. Ngomong-ngomong, Guan Ming, sejak pertempuran terakhir untuk mempertahankan kota, Sang Guan Jin belum muncul. Apakah dia masih belum pulih? Melihat Bai Ying masih melampiaskannya, Ye berhenti berbicara dengan Bai Ying dan mulai mengobrol dengan Guan Ming. Aku juga tidak tahu, orang itu memiliki kepribadian yang aneh. Dia sangat ingin menggunakan pedangnya. Siapa yang mau bergaul dengannya? Guan Ming berpikir sejenak, lalu berkata, mengenai luka-lukanya, sudah beberapa hari berlalu, dan semua lukanya telah sembuh lebih awal. Dia sudah lama tidak muncul, kurasa dia sedang berlatih. Orang itu tidak suka ikut bersenang-senang, tidak. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam berkultivasi. Kompetisi sekte cabang tahunan akan segera hadir, tetapi tahun ini Gua Iblis akan dirilis. Saya tidak tahu apakah kompetisi tersebut masih akan diadakan. Kamu bertanya, semua orang terkenal di daftar murid ditempatkan di sini, bagaimana kita bisa menahannya? Kata Guan Ming, itu belum tentu benar, mungkin akan diadakan di sini. Kata Ye, kalau ditahan, ayo ditahan. Yang penting, mereka memindahkan arena ke Gua Iblis. Guan Ming tersenyum dan berkata, bahkan, jika kompetisi benar-benar diadakan, itu tidak berarti banyak bagi kami secara pribadi. Bagaimanapun, kami sudah memenuhi syarat untuk pergi ke Sekte Xuantian Dao, dan kami akan meninggalkan sekte cabang kami ketika waktunya tiba datang. Dabi sangat penting untuk peringkat sekte kita, dan tidak boleh ceroboh. Kata Ye, itu benar, sekte cabang saya berada di peringkat ketiga, dan saya ingin membiarkan sekte cabang melangkah lebih jauh sebelum saya pergi. Guan Ming berkata, kalau begitu kamu harus mengalahkanku, atau Sang Guan Jin. Ye tertawa, jadi, Dabi bukanlah tantangan bagiku. Aku tidak bisa mengalahkanmu, apalagi Sang Guan Jin. Guan Ming tersenyum, lalu dengan malas menatap Bai Ying yang sedang melarikan diri, dan berkata, aku berkata Bai Ying, kamu baik-baik saja. Sudah lama sekali, dan Anda belum selesai melampiaskannya. Jika kamu tidak pergi, kami tidak akan menunggumu. Oke, ayo pergi. Bai Ying meraung dan berbalik, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya masih menakutkan. Namun, saat berikutnya, ekspresi mereka bertiga berubah, dan mereka merasakan ada seseorang yang datang. Jangan pergi, tunggu aku. Suara gembira datang. Boom, sesosok menerobos tanah, itu adalah Lu Chen, dan dia terbang menuju sisi ini. Haha, apakah kamu di sini? Bai Ying sangat gembira. Haha,
Ini aku datang. Lu Chen juga sangat gembira. Oke, oke, ini sangat bagus. Aku khawatir aku tidak bisa menemukanmu. Bai Ying sangat gembira dan gembira. Segera, Bai Ying pergi menemui Lu Chen. Jika dia tidak memperbaiki Lu Chen dengan benar, dia tidak bisa menelan nafas ini. 10 kaki dari Lu Chen tiba-tiba menggali ke dalam tanah dan menghilang. Berburu, beraninya kamu bersembunyi di depanku. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengeluarkanmu? Bai Ying sangat marah, sebab dia terkejut melihat monster yang juga dalam keadaan linglung berlari ke arahnya.